Good morning. Perkenalkan, nama saya Grace Ani Patricia dari kelas 9A. Pada kesempatan ini, saya akan membahas soal tentang report text. Kita langsung mulai saja dari nomor 1. What is the main idea of the text? Apa ide pokok dari teks? Kita lihat dari paragraf pertama itu membahas tentang ciri fisik flamingo, yaitu leher yang panjang, kaki yang mirip dengan tongkat, dan bulu yang berwarna merah atau merah muda. Di paragraf 2 membahas habitat flamingo dan ciri atau karakter flamingo, yaitu jarang berimigrasi. Di paragraf 3 itu membahas makanan flamingo dan kenapa flamingo itu berwarna merah atau merah muda. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa ide pokok dari ketiga paragraf tersebut yaitu karakteristik umum flamingo. Kenapa opsi A salah? Karena A itu hanya membahas sebagian saja, yaitu deskripsi spesifik flamingo, hanya membahas paragraf 1 saja. Begitupun dengan opsi B, hanya membahas paragraf 2 dan 3, dan opsi D itu hanya membahas paragraf 3. Kita next. What is the focus of the last paragraph? Paragraf terakhir fokus pada, kita lihat, flamingo berwarna pink karena alga yang mereka makan mengandung beta-karotin, yaitu kimia yang mengandung pigmen yang berwarna orange kemerah-merahan. Kerang yang mereka makan mengandung pigmen karotenoid yang sama. Dari kalimat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa paragraf terakhir itu fokus pada efek dari pola makan pada flamingo. Jadi jawaban itu delta. Kenapa bukan A? Karena A itu dikatakan deskripsi spesifik flamingo, sedangkan di paragraf terakhir itu tidak membahas deskripsi spesifik flamingo, tetapi di paragraf terakhir itu membahas efek dari pola makan pada flamingo. Begitupun dengan B dan C. Kita lanjut. What is true about flamingo? Apa yang benar mengenai flamingo? Pernyataan A salah karena pada paragraf pertama dikatakan bahwa flamingo memiliki kaki yang mirip tongkat, sedangkan di opsi katakan flamingo menggunakan kaki pendeknya untuk menangkap mangsanya, sedangkan di teks dibilang kaki flamingo itu mirip tongkat, artinya panjang. Jadi opsi A itu salah karena mengatakan kaki flamingo itu pendek. Opsi B dikatakan mereka biasanya memburu mangsanya di atas air. Kita lihat di paragraf terakhir dikatakan mereka memburu mangsanya di atas air. Charlie salah karena meskipun mereka hewan non-migrasi, mereka tetap berimigrasi atau pindah ketika ketersediaan air di daerah mereka menipis atau menurun. Jadi opsi C itu salah karena mengatakan mereka tidak pernah berpergian ke tempat yang berbeda. Opsi D salah karena mengatakan favorit mereka adalah serangga kecil, sedangkan di paragraf terakhir tidak dijelaskan makanan favorit flamingo, tetapi hanya membahas makanan
flamingo. Jadi jawaban yang paling tepat itu bravo. Mereka biasanya memburu mangsanya di atas air. The next. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Teks di atas memberikan informasi tentang bunga matahari secara umum, mulai dari ciri-ciri bunga di paragraf 1 dan kegunaan di paragraf 2. Berarti teks di atas bertujuan untuk memberikan informasi. Jadi jawabannya itu Charlie. Untuk memberikan informasi tentang bunga matahari. A salah karena A itu mengatakan untuk membujuk, sedangkan teks tersebut teks di atas untuk bertujuan untuk memberikan informasi. Begitupun dengan opsi B dan delta. Kita next. Sunflower is an annual plant. It means that it can only. Bunga matahari adalah tanaman tahunan. Itu berarti hanya bisa, kita lihat di teks, dikatakan sunflower are annual plants hard after growing season. Artinya, bunga matahari adalah tanaman tahunan di mana dipanen setelah satu musim. Jadi kita lihat di opsi A itu salah karena dikatakan tumbuh selama 1 tahun. Begitu pula dengan B dikatakan dipanen setelah berumur 1 tahun. Delta pun juga salah karena dikatakan dipanen sekali dalam setahun, sedangkan di teks dikatakan bunga matahari adalah tanaman tahunan dipanen setelah satu musim, atau bunga matahari adalah tanaman tahunan dituai hanya dalam satu musim. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu Charlie, dipanen sekali. Kita next. Pernyataan apa yang benar menurut teks di atas? Pernyataan A salah karena biji mengandung unsaturated fatty yang tinggi, bukan saturated fat. Jadi opsi A itu salah. Opsi B itu salah karena dikatakan minyak yang mengandung asam tingkat tinggi dianggap premium, sedangkan di soal dikatakan justru dianggap premium karena mengandung sedikit linoleic acid, yaitu ini. Kita lihat. Jadi opsi B itu salah. C juga salah karena dikatakan minyak biji bunga matahari olahan tidak bisa dikonsumsi, atau olahan minyak biji bunga matahari tidak bisa dikonsumsi. Sedangkan di teks dikatakan bahwa refined sunflower oil enable of oil insect. Jadi opsi C itu salah karena dikatakan tidak bisa dikonsumsi, sedangkan di teks dikatakan bisa dikonsumsi. Terus di opsi D dikatakan bunga matahari tidak memiliki batang yang keras. Kita cari teks. Kita lihat pada paragraf pertama. Sunflower Helianthus annulus in an herbaceous annual plant family. Pada paragraf pertama dijelaskan sunflower Helianthus annulus in. Perhatikan kata herbaceous. Herbaceous artinya batang basah atau batang yang lunak dan berair. Jadi jawaban yang benar adalah D. Bunga matahari tidak memiliki batang yang keras. Kita next. Dari paragraf pertama, kita tahu bahwa titik-titik belut listrik terlihat seperti belut
Mereka tidak diklarifikasikan sebagai belut. Kita lihat di paragraf pertama dikatakan beside eels and eels. Artinya, meskipun nampaknya seperti ular, belut listrik sebenarnya bukanlah belut. Jadi, belut itu bentuknya seperti ular. Demikian juga belut listrik. Meskipun demikian, belut listrik tidak dikategorikan belut. Jadi, kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah although, yang artinya meskipun. Meskipun belut listrik nampak seperti belut, mereka tidak dikategorikan sebagai belut. Kita next. Paragraf mana yang penulis berikan informasi tentang karakteristik fisik belut listrik? Pada paragraf pertama memperkenalkan belut dan klarifikasinya. Paragraf kedua membahas ciri-ciri fisik belut. Paragraf ketiga membahas bagian tubuh utama belut. Dan paragraf keempat membahas makanan dan habitatnya. Jadi paragraf yang memberikan informasi tentang karakteristik fisik belut listrik adalah paragraf 2 dan 3 karena soal di paragraf 2 dijelaskan warna belut, di paragraf ke-3 dijelaskan bagian tubuh utama belut listrik. Jadi jawabannya itu paragraf 2 dan 3. Kita next. Menurut bagian apa yang benar tentang belut listrik? Pada paragraf ketiga dikatakan bahwa belut menggunakan muatan listrik yang ada pada tubuhnya untuk kepentingan komunikasi, tetapi bukan berarti belut bisa berkomunikasi dengan manusia. Jadi pernyataan A itu salah karena di A dikatakan mereka dapat berkomunikasi dengan manusia. Jadi A itu salah. Pada paragraf terakhir jelas disebutkan bahwa makanan utama belut listrik adalah ikan-ikan kecil. Pernyataan B salah karena di B dikatakan makanan utama mereka terdiri dari mamalia kecil dan burung, sedangkan di teks dikatakan makanan utama belut listrik itu ikan-ikan kecil. Opsi C juga salah karena dikatakan di C mereka bisa bertahan di bawah air selamanya, sedangkan di teks dikatakan belut listrik bernapas menghirup udara, itulah sebabnya mereka sering muncul ke permukaan. Jadi opsi C itu salah karena mengatakan mereka bisa bertahan di bawah air selamanya, sedangkan di teks dikatakan bahwa belut listrik sering muncul ke permukaan untuk menghirup udara. Belut listrik itu memiliki penglihatan yang buruk. Jadi pernyataan yang benar adalah D, karena di D dikatakan mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di depan mereka. Kita lihat di teks. They also have poor eyelids to which gather prey. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu delta. Kita next. The underlined word is synonym with utilize, artinya dimanfaatkan. Fertilize artinya dipupuk. Strengthen artinya dikuatkan. Use itu artinya digunakan. Train artinya berlatih atau dilatih. Jadi kata yang paling dekat artinya dengan utilize adalah Charlie. Use artinya digunakan.
Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih.